Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salam Rahayu, Salam Kebajikan, Salam Persaudaraan seluruh agama samawi, Salam Taklim Ma'rifat. Alhamdulillahirabbil alamin. Betapa bersyukur, berbahagia kita karena kita dipertemukan dengan sekolah Qadim ini. Kita bisa bertemu dengan Walia Mursida, guru pemberi petunjuk yang menjelaskan kepada kita seluruh detail daripada cara kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kita bisa kembali kepadanya dengan ridho dan diridhoi. Alhamdulillah. Masih bersama dengan Majelis Zikir Tarekat Naksabandiyah Khalidiyah Al-Mahdiyah wilayah Sulawesi Tenggara. Malam ini kami menyambung sesi kedua dari pembahasan tentang mengenal Allah. Ada beberapa hari yang lalu salah seorang kita katakanlah sebagai sebetulnya pecinta kita ya. Dia sering mendengarkan ceramah-ceramah dari guru mursyid kita dan juga kadang mendengarkan ceramah-ceramah dari akun saya. Dia bertanya, coba jelaskanlah tentang Tuhan yang sering kalian bahas dalam ceramah-ceramah kalian. Tuhan di langit dan Tuhan di bumi. Nah, begitulah pertanyaannya. Sebetulnya 2 hari yang lalu saya sudah memberikan penjelasan. Tapi mungkin karena keinginan tahuannya dia masih ingin supaya dijelaskan dengan menggunakan alat peraga. Apa sebenarnya Tuhan itu? Bagaimana cara mengenalnya? Dan Tuhan kalian yang katanya Tuhan di langit dan Tuhan di bumi, seperti mereka menyatakan bahwa sepertinya ini Anda dekat-dekat kepada kaum Kristiani. Karena kaum Kristiani juga katanya selalu mengatakan ada Tuhan di langit dan Tuhan di bumi. Begitu kira-kira pertanyaannya. Baiklah, kita mencoba menjelaskan kembali kepada mereka-mereka yang bertanya. Mudah-mudahan mereka bisa tercerahkan dan mulai memahami apa sebenarnya yang dimaksud dengan Tuhan di langit dan Tuhan di bumi. Sebelum kita beragama, maka wajiblah kita mengenal dulu Tuhan yang akan kita sembah. Ya bahasa kunonya sembah ya. Tapi sebenarnya yang dimaksud dengan menyembah di sini adalah berabdi, berbakti. Nah, berbicara tentang Tuhan, maka kita harus lebih berhati-hati ya. Mengapa? Karena
ada sebagian orang yang percaya tentang dalil yang menyatakan bahwa jangan kita berbicara tentang zatnya, tapi berbicara tentang sifat af'al dan nama-namanya. Itu benar bagi orang yang belum mengenalnya. Tapi bagi para pelaku, para penempuh jalan ketuhanan yang sudah karam, sudah ma'rifatullah, maka mereka akan terizinkan untuk berbicara tentang Tuhan. Baiklah, kita mulai ya. Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan itu, dia berada di alam mutlak. Dia maha kodim. Dia ada di puncak akhirat tertinggi. Nah, Allah itu, yang maha mutlak itu, dia unlimited, undeskripsi, undefinition. Dia tidak terbatas, tidak bisa dideskripsikan, dan tidak bisa didefinisikan. Makanya dikatakan bahwa dia adalah laisa kamitslihi syai'un. Ya, dia tidak serupa dengan segala sesuatunya. Nah, Tuhan yang Maha Qadim ini adalah raja di puncak langit akhirat tertinggi. Dalam surat Al-Fatihah dikatakan Maliki Yaumiddin. Tuhan yang Maha Qadim ini maha rahasia, sirru sir. Dia maha gaib, gaibul gaib. Nah, Tuhan yang laisa kamitslihi syai'un ini ya yang dimaksud dengan Tuhan di langit. Dia berada di langit akhirat tertinggi. Nah, karena dia ingin dikenal dalam salah sebuah hadis qudsi ya terpaksa kita kadangkala juga merujuk pada ayat-ayat dan hadis qudsi juga termasuk di dalamnya. Kenapa? Karena ada sebagian orang di luar, kalau kita menjelaskan, mereka selalu bertanya, selalu mendebat, mana dalilnya, ya, mana ayatnya. Bagi para pelaku atau penempuh jalan ketuhanan yang sudah karam kepada Allah, sebenarnya tidak perlu pakai dalil-dalil lagi ya, karena mereka pelaku. Mereka penempuh dan sudah ketemu. Tapi karena di luaran sana masih banyak orang juga yang belum paham, belum mengetahui, masih jalan di tempat, maka ya apa boleh buat ya, kita pakai dalil-dalil lagi. Jadi Allah yang ada di langit, sebagaimana dijelaskan dalam surat As-Sukrub ayat 84, dia ingin dikenal. Maka dia menciptakan makhluk. Dia menciptakan dunia. Dalam hadis qudsi dijelaskan bahwa kata Allah, kata Tuhan yang tidak terdefinisi itu, yang maha tidak terbatas itu, dia menyatakan bahwa aku ini adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Aku cinta untuk dikenali, maka kuciptakanlah makhluk, kuciptakanlah dunia. Nah, dia kemudian tajalli awal dan menciptakanlah suatu sistem kodim yang kita beri nama sistem wasilah. Tajalli dia menjadi seperti demikian. Tajalli awalnya adalah nur Allah. Dia menjadi terdefinisi. Kemudian nur Rasul dan nur Muhammad. Nah, inilah ketiga sistem inilah yang disebut dalam Al-Quran Alif Lam Mim. Inilah yang dimaksud dengan sistem wasilah. Sistem yang diciptakan oleh
Allah yang maha rahasia, Allah yang laisa kamitslihi syai'un, Allah yang berada di Maliki Yaumiddin. Dia memanifestasikan dirinya menjadi Tuhan yang bernama. Dia membuat suatu sistem yang namanya sistem wasilah. Sistem wasilah itu terdiri dari Nur Allah, Nur Rasulullah, dan Nur Muhammad. Karena dia sudah terdefinisikan, maka dia menjadi Tuhan yang bernama. Nur-nur inilah yang dimaksud dengan nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya. Cahaya yang berlapis-lapis. Inilah manifestasi daripada Allah yang maha rahasia. Allah yang unlimited, undeskripsi, undefinition. Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Jadi sistem inilah Nur Allah, Nur Rasul, dan Nur Muhammad yang disebut dengan sistem wasilah. Meskipun demikian, Nur Allah, Nur Rasul, dan Nur Muhammad itu masih tetap dia berada di alam kodim, alam akhirat. Kalau tadi Allah yang tidak terdefinisi, dia berada di alam mutlak, maha kodim. Dia turun melewati portal menjadi Nur Allah, Nur Rasul, Nur Muhammad. Itu dia berada di alam kodim atau alam akhirat. Nah, sejak saat itu terdefinisilah Tuhan di langit dan Tuhan di bumi. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat As-Sukruf ayat 84. Dialah Tuhan yang disembah di langit dan Tuhan yang disembah di bumi. Dan dia maha bijaksana lagi maha mengetahui. Nah, sistem wasilah inilah yang harus kita cari untuk sampai kepada Tuhan yang laisa kamitslihi syai'un, yang ada di puncak langit akhirat tertinggi, Maliki Yaumiddin. Kita harus melewati sistem wasilah ini. Alif Lam Mim, Nur Allah, Nur Rasul, dan Nur Muhammad. Nah, inilah sistem wasilah itu. Dijelaskan dalam surat An-Nur ayat 35. Jadi begitu ya. Nah, Allah yang bernama memanifestasi pada ketiga nur ini. Nur yang saling kait mengait ini. Ujungnya ada pada Allah dan ujung yang satu ada pada ulil amri minkum. Yang zaman dahulu ya ada pada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Nah, mereka adalah Rasulun min anfusikum, waliyam mursyida di zamannya. Nah, itulah. Ketiga ini adalah merupakan sistem wasilahnya. Inilah sistem wasilah yang dibuat oleh Allah yang maha rahasia. Sehingga ia bisa dikenal. Nah, Rasulun min anfusikum ini, waliyam mursyida ini, yang dulu zaman nabi-nabi menjadi kiblat atau alamat Tuhan di dunia. Kita berkiblat kepada mereka, berarti kita berkiblat kepada, gitu ya. Jadi tegak lurus dia. Kita berkiblat kepada mereka, berarti kita berkiblat kepada Allah yang ada di langit, Tuhan yang ada di langit. Nah, inilah yang ada di alam dunia. Alam baharu. Alam relatif. Dulunya mereka ada pada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Dan terus berlanjut terus.
Karena pembawa wasilah itu, Rasul itu tidak pernah mati ya. Tidak pernah mati. Yang mati itu adalah nabinya. Wali yang mursidanya. Kalau sudah sampai waktu dunianya. Tapi sistem wasilah ini berlanjut terus sampai di akhir masa. Nah, sistem wasilah inilah yang dibawa oleh wali yang mursida, guru-guru kita yang tegak lurus sampai kepada junjungan Rasulullah Muhammad SAW. Nah, guru-guru kita inilah yang mulai daripada garis tegak lurus Rasulullah, mulai pada Abu Bakar As-Siddiq, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya, sampai kepada guru mursyid kita yang ke 38. Sekarang dia penerus silsilah yang ke 38. Nah, ini semualah 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai ke 38 ini adalah alamat Tuhan di dunia. Bukan Tuhan ya, alamat Tuhan di dunia. Tuhan yang di dunia ada di baliknya mereka. Di balik wali yang mursyida itu ada mursyid. Mursyid ya bahasanya sekarang ya. Kalau dulu kan Rasulullah. Tapi sekarang kita tidak bisa mengatakan istilah Rasul ya. Jadi begitu kira-kira. Jadi Tuhan yang di langit itu adalah Tuhan yang berada di alam mutlak. Dia Maha Kadim. Tidak terdefinisi, tidak terbatas, dan tidak bisa dideskripsikan. Nah, istilahnya dalam bahasa Arab, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan dia. Tuhan yang Maha Qadim itu raja di puncak langit akhirat tertinggi. Maliki Yaumiddin. Dia tidak bisa dikenal sejauh batas pengenalan, bahkan oleh nabi-nabi sekalipun. Kemudian dia ingin dikenal. Dia tajalli. Menjadilah ini. Tajalli, Nur Allah, Nur Rasul, dan Nur Muhammad. Ketiganya inilah yang disebut dengan sistem wasilah. Yang harus kita cari. Karena wajib ya. Wabtagu ilahil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Carilah atas kamu wasilah. Nah, inilah yang kita cari. Karena ini kan tidak mungkin. Allah, Tuhan yang di langit tidak akan mungkin. Nah, inilah yang kita cari. Inilah menjadi sistem wasilah. Dan dibawa oleh wali yang mursida. Nah, dalam silsilah tarekat kita, tarekat Qadim Naqsabandiyah, Khalidiyah Al-Mahdiyah, wali yang mursida itu jelas. Dari Abu Bakar Siddiq, terus tajalin lagi ke penerus-penerusnya sampai ke sekarang yang penerus ke-38. Guru besar kita, Mursiduna wa Murabbituna, yang tercinta Tuhan Guru Mursid. Nah, inilah alamat Tuhan di dunia. Inilah kiblat kita. Kiblat jasmani kita yang di dalamnya ada kiblat rohani, ada Rasulullah, ada mursyid, yang di dalamnya adalah Allah sendiri sampai kepada yang maha segala-galanya. Nah, itulah yang dimaksud dengan Tuhan di langit dan Tuhan di bumi. Kira-kira begitu ya. Jadi
saudara saya yang sempat bertanya ingin dijelaskan dengan detail menggunakan gambar, karena katanya kalau dengan kata-kata biasa sedikit tidak dipahami. Inilah kira-kira seperti begitu. Jadi kesimpulannya bahwa Tuhan yang di langit itu adalah ini, Tuhan yang laisa kamitslihi syai'un, maliki yaumiddin, unlimited, undeskripsi, undefinisi. Tidak terbatas, tidak bisa dideskripsikan, dan tidak bisa didefinisikan. Dia maha rahasia. Dia maha gaib. Tapi karena dia ingin dikenal, ia ingin dicintai, maka dia tajalli, nusul ke alam qadim, terus sampai ke alam dunia. Tajallinya itu menjadi nur Allah, nur Rasul, dan nur Muhammad. Inilah yang disebut dengan nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya. Cahaya yang berlapis-lapis. Allahu nurus samawati wal ard. Masalu nurihi kamiskatin fiha misbahu. Al misbahu fi sujajah. As-sujajatu ka'annaha kaukabun. Durriyu yukadu min sajaratin mubarakatin. Zaitunatil la syarqiyatin wala garbiyah. Nurun ala nur, yahdillahu li nurihi may yasha. Begitu ya. Inilah dia. Nur itu, nur yang berlapis-lapis. Sesungguhnya itu adalah sistem wasilah. Itulah yang dimaksud dengan alif lam mim. Jadi kira-kira begitu ya. Buat saudaraku yang sempat bertanya, 2 hari yang lalu kembali kami jelaskan secara detail seperti ini. Mudah-mudahan bisa memahami dan tercerahkan. Dan seandainya saudaraku yang bertanya dan juga saudara-saudara lain yang sempat melihat siaran ini, jika ingin belajar, ingin memahami tentang Thariqah Qadim, Naqsabandiyah Khalidiyah Al-Mahdiyah, maka datanglah. Kami terima dengan lapang dada, hati terbuka, supaya kita bisa mengenal Allah, ma'rifatullah, dan kembali kepadanya dengan ridho dan diridhoi. Udhuluha bisalamin aminin. Salamun bima sabartum. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Ilahi anta maksudi. Waridhoka matlubi. Ini tentang pembaharuan akhir zaman. Ini tentang kebangkitan agama tauhid. Ini tentang praktek Thariqah Qadim Naqsabandiyah Khalidiyah Al-Mahdiyah. Ini tentang cinta kepada guru kami, Sang Waliyam Mursida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.